Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ar-Lufi, asal dari Demak, Jawa Tengah, mahasiswa kelas 1I Program Studi Manajemen Haji dan Umroh di Setai Al-Huzan, Tasikmalaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas video filsafat yang berjudul Hoax versus Kebenaran Ilmiah Epistemologi Pesantren di Dunia Digital dalam Perspektif Filsafat Ilmu. Pilar filsafat yaitu ada 3, antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi meliputi hakikat hoaks, kebenaran ilmiah, dan sistem pengetahuan pesantren. Sedangkan epistemologi, kita fokus pada tata cara memperoleh ilmu tradisional berupa kitab kuning, kiai, dan diskusi. Dan digital berupa internet dan media sosial. Aksiologi ini membahas nilai menjaga kebenaran dan manfaat ilmu bagi masyarakat. Hoaks dan kebenaran ilmiah. Secara umum, hoaks adalah informasi yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menyesatkan. Bisa berbentuk berita palsu, foto yang dimanipulasi, atau klaim yang tidak memiliki dasar ilmiah atau agama yang sahih. Sedangkan kebenaran ilmiah terbentuk melalui proses verifikasi yang ketat, uji coba berulang, dan memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta diperiksa oleh pihak lain. Di pesantren, kita telah lama menekankan prinsip tahqiq, yaitu verifikasi kebenaran, dan tadarruj, yakni proses belajar yang bertahap dan berkelanjutan. Misalnya, ketika mengkaji sebuah kitab kuning, kita tidak hanya membaca teksnya, tetapi juga mempelajari konteks sejarah pembuatan kitab, membandingkannya dengan referensi lain, dan mendiskusikannya dengan kiai serta sesama santri untuk memastikan pemahaman yang benar. Disebut juga musyawarah atau batsul masail dalam dunia pesantren. Prinsip ini sejajar dengan prinsip kebenaran ilmiah yang menuntut ketelitian dan akuntabilitas. Namun, di zaman digital yang serba cepat, hoaks menyebar dengan kecepatan luar biasa melalui media sosial, obrolan grup, dan platform berbagai informasi lainnya. Banyak dari mereka yang menyebarkan klaim tentang ajaran agama atau hasil penelitian tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu, sehingga menjadi tantangan besar bagi kita untuk menjaga keaslian pengetahuan dan pemahaman yang benar. Implementasi di zaman digital. Kita lakukan langkah konkret berupa 1. Integrasi metode, 2. Diskusi daring, 3. Tanggung jawab menyebarkan info. Kesimpulan dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tidak membuat tradisi epistemologi pesantren menjadi ketinggalan zaman. Sebaliknya, nilai-nilai baik yang terkandung dalam tradisi kita bisa jadikan landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan yang muncul, termasuk masalah penyebaran hoaks di era digital. Pilar filsafat yang berupa ontologi, epistemologi, dan aksiologi membantu kita melihat bahwa kebenaran bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut dan untuk apa kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai generasi santri yang juga hidup di zaman modern, sekaligus sebagai mahasiswa yang belajar ilmu pengetahuan, tugas kita adalah menjadi ujung tombak dalam menyebarkan kebenaran dan melawan penyebaran hoaks. Kita harus mampu menjembatani antara tradisi yang berharga dengan kemajuan zaman, agar ilmu yang kita miliki benar-benar bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Akhir kata, saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberi pemahaman yang lebih jelas dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua agar lebih hati-hati dalam mencari suatu kebenaran. Jika ada suatu pertanyaan atau ingin berbagi pemikiran yang lebih lanjut, silakan berkomentar di bawah video ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.